Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 4. Hari ini kita akan belajar pelajaran 7 dengan tema beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang solih dan solihah, mari kita baca bersama Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa malaikat itu benar adanya. Anak-anak, iman artinya percaya. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kedua. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Jadi, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Lalu, tahukah kamu arti dari iman kepada malaikat? Siapa nama-nama malaikat dan apa tugas-tugasnya? Apa hikmah dari beriman kepada malaikat Allah? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Berikut ini adalah makna beriman kepada malaikat. Yang pertama yaitu meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun keberadaannya tidak bisa dilihat karena malaikat merupakan makhluk gaib. Yang kedua, makna beriman kepada malaikat yaitu meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah, maka dari itu tidak boleh disembah. Yang ketiga, meyakini bahwa malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus seperti selalu patuh kepada perintah Allah, tidak mati, diciptakan dari cahaya atau nur, tidak makan dan tidak minum, dan memiliki tugas-tugas tertentu. Anak-anak, siapa sih malaikat itu? Ada yang tahu? Malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Malaikat mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Malaikat tidak membutuhkan makan dan minum seperti kita. Malaikat merupakan pasukan Allah. Mereka mempunyai tugas yang berbeda-beda. Dan setiap dari mereka selalu menjalankan tugasnya dengan baik dan setia. Malaikat itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan dan dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah. Beriman kepada malaikat artinya percaya dan meyakini dengan sepenuh hati akan keberadaan malaikat sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah. Malaikat diutus oleh Allah untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Anak-anak, malaikat merupakan makhluk yang paling taat dan setan merupakan makhluk Allah yang paling ingkar. Tentang ketaatan malaikat diterangkan dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 6, yang artinya, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
Jumlah malaikat seluruhnya hanya Allah yang tahu. Kita tidak ada yang mengetahuinya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan baik dalam Al-Quran maupun lewat Nabi Muhammad SAW. Adapun jumlah malaikat yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani ada 10. Telah dijelaskan di atas bahwa setiap malaikat mempunyai tugas-tugas sendiri dan mereka selalu mengerjakan tugasnya dengan baik. Malaikat tidak pernah lelah dalam melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Nah, ini adalah nama-nama malaikat yang 10 itu yang wajib kita imani, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Itu adalah nama-nama malaikat yang wajib kita imani. Dan masing-masing dari setiap malaikat memiliki tugas tersendiri. Adapun tugas dari ke-10 malaikat tersebut adalah yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Mikail membagi rizki. Malaikat Israfil mencabut nyawa. Israfil meniup sangkakala. Malaikat Raqib dan Atid mencatat amal manusia. Malaikat Munkar dan Nakir menanya manusia di alam kubur. Malaikat Ridwan menjaga surga dan malaikat Malik menjaga neraka. Itulah tugas dari ke-10 malaikat. Agar kita lebih mudah menghafalnya, mari kita menghafal nama-nama malaikat dan tugasnya dengan menggunakan nada lagu Sepohon Kayu. Anak-anak, cara menerima keberadaan malaikat dengan benar. Yang pertama yaitu keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Yang kedua caranya yaitu dengan banyak mengingat kematian. Yang ketiga caranya adalah gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat. Hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, kita tidak berlaku sombong. Yang kedua, dengan mempercayai atau beriman kepada malaikat akan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghindari keinginan untuk berbuat dosa. Yang keempat, suka mendoakan kebaikan dan memberi maaf untuk orang lain. Yang kelima, menambah semangat dan rasa ikhlas dalam melakukan ibadah. Yang keenam, membentuk sikap jujur, amanah, dan mendorong kita untuk tetap senantiasa berbuat baik. Yang ketujuh, kita senantiasa berhati-hati dalam berbuat, karena segala yang kita lakukan diawasi dan dicatat oleh malaikat. Yang kedelapan, mendorong kita untuk beramal soleh, karena setiap amal kebaikan manusia sekecil apapun dicatat oleh malaikat dan akan diberi balasan oleh Allah. Yang kesembilan, dapat menambah rasa syukur kita, karena dengan adanya malaikat yang mereka semua ditugaskan untuk kita, berarti bertambah besar pula nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Dan yang ke-10 hikmahnya adalah kita akan menjadi giat bekerja dan memiliki sikap yang optimis dalam menghadapi hidup, karena Allah telah menyediakan rizki untuk kita yang dibagi oleh malaikat Mikail. Anak-anak yang solih dan solihah, itulah pelajaran kita tentang beriman kepada malaikat Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.